Jadi ini sebenarnya kalau dari silabus ya, setelah pertemuan 4 itu kita ada pertemuan 5-6. Tapi memang pertemuan 5-6 itu akan praktek. Nah, karena nanti prakteknya mau kita rangkum di akhir saja. Kayaknya prakteknya mungkin di akhir semester ya Mbak ya. Jadi awalnya kan saya mau ngambil akhir bulan ini atau awal bulan depan. Tapi sepertinya agak susah. Jadi kemungkinan kita lakukan prakteknya setelah UTS. Dan nanti materi prakteknya akan saya rangkum juga sekalian. Jadi ini kita langsung lompat ke materi ke-6. Nah, materi ke-6 ini adalah alat sterilisasi pada laboratorium mikrobiologi. Sebenarnya materi ini kurang lebih dengan materi sebelumnya, tapi kalau pada materi sebelumnya kita fokus pada jenis-jenis teknik sterilisasinya. Kalau pada materi yang ini kita akan fokus pada alat-alat yang sering kita gunakan di laboratorium. Nah, jadi laboratorium mikrobiologi umumnya seperti ini. Jadi di mana kita bekerja dengan banyak mikroorganisme dan yang harus kita pastikan adalah semua dalam kondisi yang steril. Nah, ini adalah salah satu jenis proses yang terjadi di laboratorium mikrobiologi. Jadi ini adalah agar tempat kita membiakkan bakteri. Di sini bakterinya dibiakkan dan nanti setelah dibiakkan baru kita analisis menggunakan mikroskop. Nah, pada saat membiakkan bakteri ini kita harus pastikan bahwa semua dalam keadaan steril. Artinya hanya ada bakteri target saja yang tumbuh di media ini. Sehingga proses sterilisasi menjadi sangat penting, terutama di laboratorium mikrobiologi. Nah, hal-hal penting yang ingin kita pastikan selalu terjadi di laboratorium mikrobiologi adalah tidak ada kontaminasi dari luar ke dalam lab. Jadi di sini itulah mengapa ya, ketika bekerja di laboratorium mikrobiologi itu biasanya laboran atau operator itu menggunakan jas lab. Kemudian membersihkan tangannya terlebih dahulu, melepaskan perhiasan, cincin, gelang, jam dan sebagainya terlebih dahulu, karena barang-barang tadi itu berpotensi akan membawa masuk kontaminasi atau mikroba dari luar ke dalam lab. Yang kedua, tidak terjadi kontaminasi dari lab kepada operator. Nah, tahap yang kedua adalah kita tidak ingin operator atau pekerja itu bawa pulang penyakit ke rumah. Jadi ketika dia bekerja di laboratorium mikrobiologi, dia akan bertemu dengan banyak sekali mikroba penyebab penyakit, TBC, penyakit tipes, dan lain sebagainya, termasuk virus COVID misalkan. Nah, karena situasi laboratorium yang cukup beresiko tinggi, kita ingin memastikan bahwa pekerjanya itu juga tidak akan membawa pulang apa yang ada di dalam tadi, gitu ya. Dan yang berikutnya adalah kita ingin memastikan tidak terjadi kontaminasi dari lingkungan luar terhadap mikroba target. Jadi kalau pada gambar tadi ya, gambar yang ini, target kita itu adalah menumbuhkan mikroba tertentu ke dalam agar ini. Sementara di udara sekitar, secara alami itu ada mikroba. Di udara, di meja, di mana-mana tuh secara alami ada mikroba. Sehingga kita harus memastikan bahwa tidak terjadi kontaminasi dari lingkungan sekitar terhadap target kita, gitu ya. Itu adalah hal-hal yang penting di laboratorium mikrobiologi, sehingga menjaga sampel tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme non-target menjadi satu keharusan. Makanya bekerja di laboratorium mikrobiologi itu jauh lebih susah dibandingkan bekerja di laboratorium kimia misalkan. Karena kita harus bekerja dengan hati-hati, dengan bersih, dan kita tidak tahu apakah pekerjaan kita itu bersih dan rapi hingga hasilnya beberapa hari kemudian, seperti itu ya. Nah, ada beberapa tipe alat sterilisasi yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama itu dry heat sterilizer, yang kedua itu autoclave, dan yang ketiga itu adalah UV sterilizer atau BSC. Dry heat sterilizer ini mungkin pernah lihat di puskesmas ya. Dia semacam lemari, ada 2 tingkat. Nah, ini adalah alat sterilisasi sederhana yang bisa
didapatkan dengan harga yang tidak terlalu mahal. Dan di sini cara kerjanya adalah dia memanaskan. Jadi kayak mengoven gitu ya. Kayak mengoven alat yang ingin kita sterilkan. Dan karena tidak ada cairan apapun yang digunakan pada dry heat sterilizer, maka di sini dia termasuk dalam kategori pemanasan kering. Nah, penggunaan dry heat sterilizer ini membutuhkan waktu hingga 2 jam kalau suhunya 160 derajat Celcius dan bisa lebih cepat kalau suhunya 190 derajat Celcius. Tapi biasanya kalau tipe yang sederhana seperti ini, suhunya tidak bisa kita setting. Sehingga biasanya dia sudah di suhu 160 derajat biasa saja. Sehingga butuh waktu yang jauh lebih lama ketika ingin mensterilkan berbagai jenis alat-alat laboratorium atau alat-alat medis. Keunggulannya karena tidak menggunakan air seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dia sangat ideal untuk sterilisasi berbagai jenis komponen tepung dan bubuk serta komponen-komponen yang tidak boleh terkena air. Tapi karena dia menggunakan suhu yang tinggi, tidak direkomendasikan untuk sterilisasi karet maupun plastik. Biasanya kita sterilkan di sini itu adalah logam ya, kayak gunting, pinset, pisau dan sebagainya. Nah, dibandingkan autoclave, dia jauh lebih lambat dalam bekerja, tetapi dia lebih aman gitu ya. Bukan lebih aman, dia lebih membutuhkan listrik yang tidak terlalu besar dibandingkan autoclave. Kemudian cara menggunakan, masukkan material yang ingin kita panaskan atau kita sterilkan, disusun di rak ini, rak bawah. Kemudian pastikan tidak terjadi tumpang tindih. Jadi gini, misalkan kita ingin mensterilkan beberapa bahan sekaligus, ditumpuk semuanya, itu sangat tidak direkomendasikan. Jadi susun dengan baik, karena ini ada beberapa rak, kalau bisa tidak tumpang tindih atau artinya tidak ditumpuk gitu ya. Karena kita ingin memastikan semua sisi dari alat tersebut itu tersterilkan dengan baik. Kalau ditumpuk, maka area-area yang tertumpuk tadi tidak bisa disterilkan dengan baik oleh pemanasan yang ada di alat ini. Nah, rak bawah ini dapat menghasilkan suhu hingga 150 derajat Celcius dan digunakan untuk proses sterilisasi kering gitu ya. Sementara untuk rak atas dia suhunya lebih rendah dan biasanya suhunya itu di bawah 100, jadi tidak terlalu efektif. Dan biasanya digunakan untuk benda-benda tidak tahan panas. Dan kemudian setelah disusun sedemikian rupa, tekan tombol on off yang ada di sini dan dia akan langsung bekerja. Nah, pada saat alatnya bekerja, jangan dibuka-buka ini. Ini bayangkan aja kayak oven. Jangan dibuka, mau nambahin gitu ya, mau nambahin komponen baru nih yang mau disterilin biar sekalian kayak gitu. Itu kalau bisa jangan, karena suhunya tinggi. Jadi pastikan sudah ditata dengan baik dan dibiarkan bekerja seperti biasa. Kemudian ketika alat ini selesai bekerja, dia akan mati secara otomatis dan kita bisa mengeluarkan alat yang kita sterilkan tadi setelah alat tadi dingin. Bisa, jadi kita tunggu setengah jam sampai 1 jam sehingga alat tadi sudah dingin, baru kita keluarkan. Atau kalau misalkan kita ingin memindahkan alat tadi ke wadah besi atau wadah logam dan ada penutupnya, maka kita bisa membuka. Ketika selesai kita buka, gunakan pinset yang steril juga dan masukkan ke wadah baru sehingga alat di dalam wadah baru tertutup tadi itu secara sempurna dia steril. Karena ketika kita keluarkan dari dalam lemari ini dalam kondisi dingin dan tidak kita masukkan ke wadah yang sesuai, ada peluang udara mengkontaminasi lagi alat tadi seperti itu. Jadi bisa dua-duanya. Kalau kita keluarkan dalam keadaan panas, dia akan jauh lebih steril karena kena udara sekitar pun bakterinya mungkin nggak akan
hidup gitu ya di permukaan